Siapa yang tidak kenal dengan Piala Dunia tahun 2010? Piala Dunia yang sangat ikonik itu diadakan di Afrika Selatan dan menjadi Piala Dunia pertama di benua Afrika. Lebih lengkap tentang Afrika Selatan, inilah videonya. Afrika Selatan atau secara resmi disebut Republik Afrika Selatan atau Republic of South Africa adalah sebuah negara yang terletak di bagian selatan benua Afrika. Negara ini memiliki 3 ibu kota dengan cabang pemerintahan eksekutif di Pretoria, yudikatif berada di Bloemfontein, dan legislatif berada di Cape Town. Afrika Selatan adalah negara paling selatan di daratan utama dunia lama dan negara paling padat dengan wilayah yang terletak seluruhnya di selatan Khatulistiwa. Afrika Selatan memiliki luas wilayah sekitar 1.219.090 km persegi, dengan total garis pantai sekitar 2.798 km, yang menjadikan Afrika Selatan sebagai negara terbesar ke-25 di dunia. Negara ini berbatasan darat dengan Namibia, Botswana, dan Zimbabwe di sebelah utara, dengan Mozambik dan Eswatini di timur dan timur laut, dan mengelilingi negara Lesotho. Populasi penduduk Afrika Selatan pada tahun 2023 adalah sekitar 60.290.182 jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 50 orang per kilometer perseginya. Johannesburg menjadi kota terbesar di negara ini, dengan total luas wilayah sekitar 1.645 km persegi, dengan populasi penduduk sekitar 6.198.016 jiwa pada tahun ini. Sekitar 81% penduduk di Afrika Selatan adalah keturunan asli orang kulit hitam Afrika Selatan, sedangkan sisanya terdiri dari komunitas keturunan Eropa terbesar di Afrika atau disebut orang kulit putih Afrika Selatan. Selanjutnya ada keturunan orang Asia yang didominasi orang India dan Tionghoa, dan keturunan multiras atau orang kulit campuran Afrika Selatan. Afrika Selatan adalah masyarakat multietnis yang mencakup beragam budaya, bahasa, dan agama. Komposisi pluralistiknya tercermin dalam pengakuan konstitusi terhadap 11 bahasa resmi, yang menjadikan Afrika Selatan sebagai negara dengan bahasa resmi terbanyak keempat di dunia. Menurut sensus 2011, dua bahasa pertama yang paling banyak digunakan adalah bahasa Zulu dengan penutur sekitar 22,7% dan bahasa Xhosa sekitar 16% penutur. Dua bahasa berikutnya berasal dari Eropa, yaitu bahasa Afrikaans dengan penutur sekitar 13,5%. Bahasa ini adalah kembangan dari bahasa Belanda dan berfungsi sebagai bahasa ibu untuk orang kulit putih dan orang kulit berwarna di Afrika Selatan. Dan yang terakhir ada bahasa Inggris dengan penutur sekitar 9,6%, yang mencerminkan warisan kolonialisme Inggris yang umumnya digunakan dalam kehidupan publik dan komersial. Menurut sensus tahun 2001, Kristen menjadi agama mayoritas di Afrika Selatan, dengan penganut sekitar 79,8% dari total populasi, dan terbagi menjadi beberapa aliran seperti Kristen Sion sekitar 11,1%, Pentakosta sekitar 8,2%, Katolik Roma 7,1%, Gereja Metodis 6,8%, Gereja Reformasi Belanda 6,7%, Gereja Anglikan 3,8%, dan sisanya menganut aliran Kristen lainnya. Namun, tak hanya Kristen yang menjadi agama di negara ini, agama lain pun diakui di Afrika Selatan seperti Islam dengan penganut sekitar 1,5%, Hindu 1,2%, agama nenek moyang sekitar 0,3%, 15,1% mengaku sebagai agnostik, dan 2% sisanya tidak jelas. Afrika Selatan menganut sistem politik presidensial multipartai yang demokratis, setelah sebelumnya negara ini menganut sistem politik apartheid yang berakhir pada April 1994. Saat ini, Afrika Selatan dipimpin oleh Presiden Cyril Ramaphosa, yang diangkat pada tanggal 14 Februari 2018 menggantikan Jacob Zuma. Secara ekonomi, negara ini dikategorikan sebagai negara maju. Negara ini kaya akan bahan tambang, terutamanya bahan tambang bernilai tinggi seperti emas, platinum, dan berlian. Negara ini juga mempunyai sistem keuangan, perundangan, telekomunikasi, energi, infrastruktur yang maju dan modern. Bursa sahamnya di Johannesburg begitu aktif hingga pernah berada di urutan ke-10 terbesar di dunia. Tak hanya dari sektor pertambangan saja, negara ini juga memiliki sektor industri yang sangat maju dan merupakan ekonomi ke-25 terbesar di dunia. Namun, wabah HIV merupakan masalah yang kritikal di negara ini. Diperkirakan 4,79 juta penduduknya dijangkiti AIDS, dan pemerintahan Afrika yang baru terpaksa mengeluarkan berjuta-juta rand untuk menangani masalah ini.
Sejarah Afrika Selatan. Afrika Selatan merupakan salah satu negara tertua di benua Afrika dan banyak suku yang telah menghuni wilayahnya, termasuk suku Khoi, San, Xhosa, dan Zulu. Kemudian, pada tahun 1652, penjelajah Belanda yang dikenal sebagai Afrikaner tiba di wilayah ini. Namun, tak hanya Belanda, Inggris juga meminati wilayah tersebut, terutama setelah penemuan cadangan berlian yang melimpah. Hal inilah yang menyebabkan Perang Inggris-Belanda dan dua perang Boer. Lalu, pada tahun 1931, Afrika Selatan menjadi jajahan Britania Raya sepenuhnya. Namun, kekuasaan Britania Raya terhadap Afrika Selatan terpaksa berbagi dengan pihak Afrikaner. Hal ini disebabkan karena pada tahun 1940-an, Partai Pro-Afrikaner yaitu Partai Nasional memperoleh kursi mayoritas di parlemen. Hal inilah yang menjadi cikal bakal terciptanya dasar apartheid yang disahkan pada tahun 1948, yaitu suatu cara untuk mengawal sistem ekonomi dan sosial negara dengan dominasi kulit putih dan diskriminasi ras. Namun, pemerintahan Britania Raya kerap kali mengagalkan usaha apartheid yang menyeluruh di Afrika Selatan. Kemudian, pada tahun 1961, setelah pemilu khusus kaum kulit putih, Afrika Selatan dideklarasikan sebagai sebuah republik. Lalu pada tahun 1960-an, gerakan Grand Apartheid mulai dilaksanakan. Politik ini menekankan pengasingan wilayah dan kezaliman pihak polisi. Memasuki akhir abad ke-20, penindasan atas kaum kulit hitam masih berlanjut. Terus pada Februari 1990, tentangan hebat dari negara lain dan dari berbagai gerakan anti-apartheid, khususnya dari Partai Kongres Nasional Afrika. Setelah berbagai tentangan berdatangan, pemerintahan Partai Nasional di bawah pimpinan Frederick Willem de Klerk membebaskan Nelson Mandela dari penjara. Kemudian, pada tahun 1994, undang-undang tentang apartheid mulai dihapuskan secara perlahan dan pemilu tanpa diskriminasi digelar. Kemenangan besar diraih oleh Partai Kongres Nasional Afrika dan Nelson Mandela dilantik menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Pemerintahan Mandela juga mulai memperkenalkan kembali Afrika Selatan kepada ekonomi global setelah beberapa tahun diasingkan karena politik apartheid. Di samping itu, dalam usahanya untuk menyatukan rakyat, pemerintah juga membuat sebuah komite yang dikenal dengan Truth and Reconciliation Committee di bawah pimpinan Uskup Desmond Tutu. Komite ini berperan untuk memantau badan-badan pemerintah seperti badan polisi agar masyarakat Afrika Selatan dapat hidup dalam aman dan harmonis. Presiden Mandela menumpukan seluruh perhatiannya terhadap perdamaian di tahap nasional dan mencoba untuk membina satu jati diri Afrika Selatan dalam masyarakat majemuk yang terpisah oleh konflik berlarut-larut selama beberapa dasawarsa. Kemampuan Mandela dalam mencapai objektifnya jelas terbukti karena setelah tahun 1994 negara ini telah bebas dari konflik politik. Kemudian, pada Desember 1997, Nelson Mandela melepas jabatannya sebagai Presiden Partai Kongres Nasional Afrika dan memberikan kesempatan kepada presiden baru yaitu Thabo Mbeki. Presiden Mbeki mengalihkan fokus pemerintahan dari perdamaian ke perubahan, terutama dari segi ekonomi negara. Itulah sejarah singkat tentang negara Afrika Selatan, dan untuk lebih mengenal lagi tentang Afrika Selatan, inilah 13 fakta tentang Afrika Selatan. Bendera Afrika Selatan dipakai oleh pemerintah sejak 27 April 1994, tepatnya setelah masa apartheid selesai. Bendera ini memiliki 6 warna yaitu merah, hijau, biru, putih, hitam, dan kuning, serta terdapat motif menyerupai huruf Y melintang di bagian tengah. Motif huruf Y dalam bendera Afrika Selatan melambangkan kehidupan masyarakat dulu yang terpisahkan oleh politik apartheid. Kemudian warna kuning, hijau, dan hitam mewakili orang Afrika yang diambil dari bendera Partai Kongres Nasional Afrika. Dan warna merah, putih, biru mewakili orang Eropa yang diambil dari bendera Belanda dan Inggris yang tak lain nenek moyang mereka. Rand merupakan sebuah mata uang resmi negara Afrika Selatan. Sejak tahun 1961 menggantikan pound Afrika Selatan. Mata uang ini setiap satuannya terbagi menjadi 100 sen. Mata uang ini terbagi menjadi 10, 20, 50, 100, dan 200. Mata uang ini dikodekan sebagai ZAR. Jika kita konversikan ke rupiah, satuan Afrika Selatan setara dengan 811,34 rupiah.
Tak seperti halnya negara lain di dunia yang hanya mempunyai satu bahasa resmi, berbeda dengan di Afrika Selatan yang mempunyai 11 bahasa resmi yang terdiri dari Afrikaans, Xhosa, Zulu, Sesotho, Sepedi, Swana, Vendi, Songa, Swati, bahasa Ndebele Selatan, dan bahasa Inggris. Julukan ini diciptakan oleh Uskup Agung Desmond Tutu. Julukan ini menggambarkan keanekaragaman suku bangsa, ras, dan agama, terutama setelah era apartheid. Kemudian, julukan ini digunakan kembali oleh Presiden Nelson Mandela di awal menjabat sebagai presiden. Seperti dikatakan tadi, negara ini memiliki 3 ibu kota, yaitu Pretoria sebagai eksekutif, Bloemfontein sebagai yudikatif, dan Cape Town sebagai legislatif. Hal ini merupakan hasil dari perundingan 4 provinsi besar, yaitu Cape Colony, Orange River Colony, Transvaal Colony, dan Natal Colony pada tahun 1910. Afrika Selatan terkenal dengan keanekaragaman satwa liarnya dan merupakan rumah bagi hampir 10% spesies burung, ikan, dan tumbuhan yang dikenal di dunia. Afrika Selatan juga merupakan rumah bagi sekitar 6% spesies mamalia dan reptil di dunia. Ada 297 spesies mamalia, yang dimana 30 diantaranya terancam punah. Afrika Selatan memiliki kurang lebih dari 8 situs warisan dunia, yang meliputi Taman Lahan Basah Isimangiliso, Cape Floral Region, situs hominid fosil, landscape budaya Mapungubwe, Richtersveld Cultural and Botanical Landscape, Pulau Robben, Taman Drakensberg, Ukalamba, dan Vredefort Dal. Table Mountain adalah gunung yang puncaknya datar seperti meja. Gunung ini termasuk dalam daerah Taman Nasional Gunung Meja yang terletak di kota Cape Town, Afrika Selatan, dan dipercayai sebagai salah satu gunung tertua di dunia. Air terjun Tugela memiliki tinggi mencapai 948 meter. Air terjun ini menjadi air terjun tertinggi kedua di dunia setelah Angel Falls di Venezuela. Jika di Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, nah di Afrika Selatan memiliki semboyan ini. Namun, secara bahasa memang berbeda, namun memiliki arti yang sama, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Afrika Selatan memiliki bungee jumping tertinggi dengan ketinggian mencapai 216 meter. Tempat ini dikenal dengan Bloklands Bridge Bungee. Sejarah mencatat, tindakan transplantasi jantung dari manusia ke manusia pertama sukses dilakukan pada tanggal 3 Desember 1967 di Groote Schuur Hospital, sebuah rumah sakit di Afrika Selatan, oleh tim dokter yang diketuai oleh Dr. Christian Barnard. Nelson Mandela merupakan salah satu tokoh dunia yang mencintai batik khas Indonesia. Perkenalan pertamanya adalah ketika Nelson Mandela mengunjungi Indonesia pada tahun 1990-an sebagai wakil ketua organisasi Kongres Nasional Afrika. Kala itu, Presiden Soeharto memberikan cindramata yaitu 6 setel batik khas Indonesia. Orang Afrika Selatan sering menyebutnya sebagai Madi Basor. Itulah beberapa fakta dari negara Afrika Selatan yang berhasil kita rangkum. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton.